Coba bayangin satu pagi lu bangun, lu keluar rumah dan semua masjid, gereja, pura, vihara hilang, lenyap. Nggak ada lagi kitab suci, nggak ada lagi doa sebelum makan, nggak ada lagi konsep surga atau neraka. Pertanyaannya simpel tapi bikin merinding. Apa yang bakal terjadi sama umat manusia? Apakah kita bakal hidup damai kayak di film Star Trek? Atau kita bakal saling bunuh kayak di film The Purge karena ngerasa nggak ada yang ngawasin? Ini pertanyaan berat, men. Tapi di Nalar Santai, kita coba bedah ini pakai logika dingin, tanpa baper dan tanpa niat menyinggung siapapun. Siapin kopi lu, kita nyelam dalam. Sebelum nanya bisa nggak kita hidup tanpa agama, kita harus paham dulu kenapa manusia menciptakan atau menerima konsep agama sejak ribuan tahun lalu. Secara sosiologis, agama itu kayak sistem operasi pertama umat manusia. Waktu kita masih hidup di suku kecil, kita cuma percaya sama keluarga. Tapi pas kita mau bikin kota besar, gimana caranya bikin ribuan orang asing bisa kerja sama tanpa saling curiga? Jawabannya, ciptakan satu kepercayaan bersama. Adanya entitas pengawas super yang bisa melihat segalanya, bikin orang takut berbuat jahat meskipun nggak ada polisi. Agama adalah lem perekat sosial paling efektif dalam sejarah. Nah, ketakutan terbesar orang kalau agama hilang tuh gini. Kalau Tuhan nggak ada, berarti semuanya boleh dong. Orang bebas ngebunuh, nyuri, merkosa? Jawabannya, belum tentu. Kita punya bukti nyata. Lihat negara-negara Skandinavia kayak Swedia atau Norwegia. Mereka itu negara paling sekuler atau nggak religius di dunia, tapi tingkat kriminalitasnya super rendah dan tingkat kebahagiaannya tinggi. Kok bisa? Ternyata moralitas itu nggak cuma datang dari kitab suci, bos. Moralitas itu tertanam di DNA kita lewat evolusi. Kita punya empati. Kita ngerasa sakit kalau lihat orang lain sakit. Itu mekanisme bertahan hidup spesies kita. Jadi, tanpa agama pun, mayoritas manusia waras nggak akan tiba-tiba jadi psikopat. Tapi, ada satu hal di mana agama belum tergantikan, yaitu saat kita menghadapi penderitaan dan kematian. Agama ngasih jawaban instan. Kenapa anak saya meninggal? Karena Tuhan sayang dia. Itu menenangkan. Kalau lu nggak punya agama, jawabannya jauh lebih brutal. Anak lu meninggal karena mutasi sel biologis acak, dan setelah mati, ya udah gelap. Nggak semua orang punya mental sekuat baja buat nerima realita sedingin itu. Ini yang disebut krisis eksistensial. Tanpa narasi besar dari agama, manusia harus nyari sendiri makna hidupnya di alam semesta yang cuek bebek ini. Dan itu berat banget, men. Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah kita bakal baik-baik saja? Sejarah nunjukin satu pola menarik. Manusia itu hewan yang butuh keyakinan. Kalau agama tradisional hilang, kita nggak akan jadi kosong. Kita cuma bakal ganti Tuhannya. Lihat aja sekarang. Ada yang menyembah ideologi politik sampai fanatik, ada yang menyembah teknologi dan AI, ada yang menyembah idola pop culture. Selama manusia masih butuh rasa dimiliki dan butuh jawaban atas hal yang gak mereka paham, agama dalam bentuk apapun gak akan pernah benar-benar mati. Bentuknya aja yang berubah. Jadi, apakah manusia akan baik-baik saja tanpa agama? Jawabannya, mungkin iya secara fisik, tapi belum tentu secara mental. Kita akan tetap bermoral, tapi kita mungkin akan lebih kesepian dan bingung menghadapi kematian. Gimana menurut lu? Apakah lu tim yang optimis kita bisa hidup pakai logika doang, atau tim yang yakin kita butuh pegangan spiritual? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Gua Nalar Santai, cabut dulu. Tetap kritis, tetap waras.